Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 18 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jalin sinergi, Kapolda Maluku kunjungi kantor tribunambon.com. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto berkunjung ke kantor media tribunambon.com di Jalan Insinyur M. Putuhena, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 17 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan media dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dalam kunjungan yang didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku, Kapolda Dadang Hartanto menyampaikan apresiasinya terhadap peran media, khususnya tribunambon.com. Ia menekankan bahwa media adalah sarana penting untuk memberikan pencerahan, serta berfungsi sebagai alat kontrol dan koreksi bagi kinerja kepolisian. Kapolda juga menyoroti salah satu program unggulannya, polisi mendengar respons dan berharap media dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan masukan dari masyarakat kepada kepolisian. Ia menyadari bahwa mencapai kinerja sesuai harapan masyarakat tidaklah mudah karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan tokoh masyarakat, harus terus ditingkatkan. Menanggapi dinamika perkembangan teknologi, Kapolda Dadang Hartanto menyoroti munculnya jurnalis warga yang terkadang membuat berita menjadi simpang siur. Ia berharap media mainstream seperti tribunambon.com dapat meluruskan informasi yang keliru sehingga masyarakat tidak bingung. Kapolda juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ia mengakui bahwa ada kalanya masyarakat merasa tidak puas dengan penanganan kasus tertentu. Oleh karena itu, ia telah menginstruksikan Kepala Bidang Humas untuk selalu komunikatif. Kapolda berharap upaya-upaya kepolisian, mulai dari langkah preventif hingga penegakan hukum, dapat semakin mencerahkan masyarakat. Sementara itu, penanggung jawab redaksi Tribun Ambon, Fandi Watimena, menyambut baik kunjungan Kapolda. Ia menyatakan komitmennya sebagai media mainstream untuk terus berupaya mencerdaskan masyarakat. Namun Fandi juga mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat yang tidak puas dengan proses hukum. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergitas yang baik antara kepolisian dan media demi kepentingan Kamtibmas. Salah satunya seperti ini yang mampu meluruskan, sehingga masyarakat juga tidak bingung mana sih kita itu. Kenapa? Karena Tribun media-media yang sudah memiliki legalitas, yang baik itu memiliki kode etik. Salah satunya kan selalu bertanya. Luis terima kasih sudah berkunjung di tribunambon.com. Kita juga terima kasih banyak, sangat baik dan senang sekali.
Jadi Jadi banyak yang ini ya ada, tapi kami pada kasus-kasus tertentu misalkan dalam kegiatan kepolisian saya sama Informasi lainnya, Tribuners, perayaan HUT ke-41 AM GPM Cabang Bethesda berkarya dalam Tuhan dengan energik, militan, dan visioner. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AM GPM Cabang Bethesda merayakan hari ulang tahun HUT yang ke-41 dengan penuh sukacita. Perayaan yang mengusung tema 41 tahun AM GPM Cabang Bethesda berkarya dalam Tuhan, energik, militan, dan misioner ini berlangsung di gedung gereja Bethesda Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu 17 September 2025 malam. Acara ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan, termasuk perwakilan dari 6 ranting yang berada di bawah naungan cabang Bethesda. Rangkaian perayaan dimulai dengan ibadah syukur yang khidmat, kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi yang meriah. Drama terang versus gelap, pengingat untuk kuat di tengah kegelapan dalam sisi ibadah, ditampilkan sebuah drama yang mengusung tema terang versus gelap. Drama ini memberikan ilustrasi yang kuat tentang pentingnya terang untuk tetap berani dan kuat di tengah dunia yang semakin dipenuhi kegelapan. Adapun khotbah dalam ibadah dibawakan oleh Pendeta Jen S. Riupasa. Suasana perayaan semakin meriah saat acara resepsi di mana kue ulang tahun dipotong dan dibagikan kepada para pendeta, pembina cabang, senior, serta seluruh ketua ranting yang hadir. Ketua AMGPM Cabang Bethesda Hardi Huwai dalam pidatonya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan organisasi yang telah mencapai usia ke-41 tahun. Ia menekankan bahwa pencapaian ini adalah berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan momen ini sebagai penyemangat untuk meningkatkan semangat persatuan dan rasa cinta sebagai kader AMGPM. Hardi menegaskan tema HUT tahun ini berkarya dalam Tuhan, energik, militan, dan misioner, mengajak para kader untuk terus aktif, lincah, dan memiliki dorongan kuat dalam pelayanan. Ia juga menekankan bahwa di usia ke-41 tahun, para kader harus menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam pelayanan dan berorganisasi. Hardi Huwai juga menyampaikan beberapa harapan bagi para kader muda. Ia meminta mereka untuk menggunakan masa muda dengan baik, tidak menjadi orang yang apatis terhadap terang Kristus, melainkan menjadi lilin yang kuat menghadapi segala sesuatu. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bidang Pekabaran Injil dan Komunikasi Jero Veno Sapulete mewakili pengurus daerah Pulau Ambon menyampaikan apresiasi kepada cabang Bethesda. Ia menyebut bahwa usia 41 tahun adalah bukti kebaikan Tuhan yang terus menyertai.
Ia menekankan bahwa perayaan HUT ini tidak seharusnya berhenti pada seremonial sesaat. Atas nama pengurus daerah, Veno juga menyampaikan terima kasih kepada cabang Bethesda yang telah mengutus kader-kader terbaik untuk melayani bersama pengurus daerah Pulau Ambon, serta atas keterlibatan aktif cabang Bethesda dalam berbagai kegiatan di tingkat daerah. Terpisah dari itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Bethesda, Pendeta Riki Siahaya, dalam sambutannya menegaskan bahwa usia 41 tahun bagi AMGPM cabang Bethesda seharusnya menjadi momen di mana karakter anak muda Kristen mulai matang dan muncul ke permukaan. Ia mengingatkan para kader untuk menghidupi karakter tersebut dengan moto AMGPM, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Menurutnya, Tuhan selalu berpihak kepada terang dan kuasa Tuhan melebihi kegelapan itu sendiri. Peringatan ulang tahun ini sekaligus menjadi momentum yang sangat berharga untuk kita semua melakukan evaluasi, introspeksi akan 1 tahun perjalanan yang telah kita lalui bersama sampai di hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, hari ulang tahun ini yang sama-sama kita rayakan ini hendaklah menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kembali semangat kita punya hidup bersaudara. Teman-teman, 41 tahun bukan kita rayakan itu dengan seremonial sesaat, tapi kita harus memaknai itu bahwa ada hal-hal yang perlu kita ubah, ada catatan-catatan yang perlu menjadi catatan buat kita merubah itu ke depan, memperbaiki hal-hal yang mungkin dalam pelayanan, dalam bekerja perlu dirubah. Kiranya momentum di usia yang ke-41 tahun ini menjadi introspeksi kita, baik terkhusus untuk teman-teman di cabang Bethesda maupun di ke-6 ranting yang ada. Dan karakter itu telah ditunjukkan lewat tema tadi, tema berkarya dalam Tuhan dengan energi, dengan militansi, dan juga dengan misioner atau visioner dan misioner. Tapi kita mau kasih ingat jangan sampai akan cuma jadi tema, akan cuma jadi slogan tanpa ada bukti nyata. Dan karakter itu tentu harus dijiwai dengan moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Spanduk larangan diabaikan, jalan di area Gunung Malintang masih jadi tempat sampah liar. Meski sudah dipasang larangan untuk membuang sampah, sejumlah warga masih nekat membuang sampah di badan jalan kawasan Gunung Malintang, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Pantauan tribunambon.com pada Kamis 18 September 2025, tumpukan sampah terlihat berjejer di sepanjang jalan dekat dengan El House Cafe.
Jenis sampah yang dibuang bervariasi, mulai dari sampah plastik, sampah rumah tangga, hingga sampah residu lainnya. Bau busuk pun tak terelakkan. Ironisnya, lokasi tersebut sudah dipagari dan dipasang 3 spanduk yang berisi imbauan dan kecaman keras terhadap pembuang sampah. Salah satu spanduk bertuliskan, "Manusia-manusia yang terhormat, tolong jangan buang sampah di sini lagi." Bahkan terdapat tulisan yang lebih keras berbunyi, "Yang buang sampah di sini anjing dan babi," sebagai bentuk kekesalan. Selain itu pula ada sebuah poster tanda peringatan disertai larangan resmi yang ditandatangani pemerintah Desa Hatipe Kecil sebagai bentuk keseriusan dalam menangani persoalan sampah di kawasan tersebut. Wanto, salah seorang tukang ojek yang biasa melewati kawasan tersebut, mengaku resah dengan kondisi itu. Ia menyebutkan padahal kawasan tersebut telah berbagai upaya dilakukan untuk mencegah warga membuang sampah sembarangan, termasuk dengan menutup kawasan menggunakan seng atau atap, serta memasang larangan secara terang-terangan. Wanto berharap ada upaya tindak tegas dari pihak berwenang terhadap pelanggar. Tegur sapa Kejari Maluku Tengah bareng wartawan, Kejari komitmen tingkatkan public trust. Tegur sapa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, dengan sejumlah wartawan di Kabupaten Maluku Tengah berlangsung dengan khidmat. Pertemuan tersebut dirangkaikan dalam agenda Coffee Morning di Aula Pertemuan Kejari Maluku Tengah, Kamis 18 September 2025 pagi. Kejari didampingi oleh Kasih Intelijen Markus Yongepangke
Kasih Tindak Pidana Umum Fitria Tuahuns, dan Kasih Tindak Pidana Khusus Ariwati Asis Paulus. Dalam sambutannya, Kajari Maluku Tengah yang baru menjabat itu menyampaikan komitmennya dalam membangun sinergi dengan media demi membangun public trust atas kerja-kerja kejaksaan. Olehnya itu, Kajari yang pernah bertugas 3 tahun di Sulawesi Selatan itu menyampaikan beberapa rentetan konflik sosial di Maluku Tengah. Tentu menurutnya konflik sosial yang terus terjadi menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi stakeholder pemerintahan di lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Kajari Maluku Tengah, Herbert Hutapea, mengajak peran media mengawasi Maluku Tengah yang cukup luas agar menjaga pelayanan publik berjalan sesuai koridornya. Di lain sisi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Maluku Tengah, Stewarto Isuta, menyambut baik kehadiran Kajari yang baru. Ia mengharapkan agar keterbukaan komunikasi publik dapat dijaga dengan rekan-rekan media. Ketua PWI Maluku Tengah itu juga menyentil sejumlah perkara yang sedang ditangani. Ia pun berharap pihak yang berwenang dapat memberikan kejelasan informasi yang dibutuhkan rekan-rekan wartawan dari media cetak maupun media online. Salam kebajikan. Mohon izin doa ini kami bacakan secara Islam. Ya Allah, Aku nggak tahu lagi sih harus ngomong apa ya. Kamu selalu jadi yang terbaik lah buat aku. Oke, terima kasih. Tapi ingat kita sahabat hidup kan? Oke. Ya makasih Li, udah dikasihkan ujiannya. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, Jalan Utama Banggoy menuju Bula licin, pengendara ekstra hati-hati. Bagi pengendara yang hendak melewati ruas Jalan Utama Banggoy menuju Bula, tepatnya di Jembatan Waibula Kecil, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, harus ekstra hati-hati. Pasalnya, ruas jalan itu dipenuhi becek yang rentan membuat pengendara dapat tergelincir kapan saja, terlebih untuk kendaraan roda 2. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 17 September 2025 pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, setengah dari badan jalan di kawasan itu dipenuhi becek. Dengan panjang lebih dari puluhan meter, kondisi jalan tampak licin sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra saat melewatinya. Sementara saat musim panas, kondisi badan jalan tampak berdebu ketika dilewati kendaraan. Hussein Rumbalifar, 41 tahun, salah satu pengendara sangat merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Ia mengaku hal itu terjadi akibat pengangkutan material bangunan untuk pekerjaan Masjid At-Taqwa Polres SBT.
Meski begitu, dirinya berharap agar kondisi jalan dapat dibersihkan dari sisa-sisa lumpur akibat dilalui kendaraan besar. Hal itu dinilai penting agar tidak merugikan warga sekitar dan tidak mengancam keselamatan bagi para pengendara. Kita ke berita terakhir Tribuners, kisah Said, capsek sekolah luar biasa antara jemput siswa di Tual Malra pakai tosa. Di balik ketegasan sebagai seorang kepala sekolah, Muhammad Said, 39 tahun, menyimpan sisi lain dari cerita pengabdian. Dirinya menjadi tumpuan harapan bagi 32 siswa berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB Negeri Tual di Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Kehadirannya selalu ditunggu setiap hari oleh para siswa di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Pasalnya, dirinya dengan sigap mengantar jemput puluhan siswa menggunakan tosa melintasi dua wilayah berbeda administratif di tengah teriknya matahari dan dinginnya suhu di saat cuaca sedang tak bersahabat. Aktivitas ini berawal sejak 3 tahun silam, sejak dirinya meminta bantuan tosa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang digawangi Insun Sangaji kala itu. Sebelumnya, aktivitas antar jemput kerap dilakukan para guru menggunakan motor, namun tentunya kapasitas yang terbatas jadi permasalahan pelik. Awalnya, Said prihatin dengan kurangnya kehadiran siswa-siswi di sekolah. Kebanyakan orang tua pun sibuk bekerja hingga terkadang pendidikan anak berkebutuhan khusus pun terabaikan. Padahal seyogyanya semua anak-anak wajib mendapatkan pendidikan yang adil dan merata, sekalipun dilahirkan berkebutuhan khusus. Said menuturkan anak-anak ini jika tidak dijemput enggan berangkat ke sekolah, apalagi jika orang tuanya sibuk dan tidak peduli. Kerap melakukan aktivitas antar jemput, ikatan batin antara Said dan siswa-siswi berkebutuhan khusus pun terjalin erat. Untuk waktu pengantaran pulang sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, di saat proses belajar mengajar telah usai.
Diakui Said, jika musim hujan, otomatis aktivitas antar jemput dibatalkan karena khawatir posisi duduk siswa dan dinginnya hawa. Dirinya pun meminta agar asrama untuk siswa dapat direnovasi untuk mempersingkat konektivitas siswa ke sekolah. Sudah aja. Sudah. Mau kasih dia lihat sini. Lihat sini lah. Sini lah jangan. Lihat samsa. Dia. Nah. Hah? Kupur sakit ya? Kupur sakit. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.